sisi hulu dan pabriknya. Tetapi Indomaret itu Indomaret, Alvaria Alfamart, kemudian Priyatama Yomat, dia menjamin bahwa setiap hari ada. Nah, namun pada saat setiap hari ada, dia bergilir. Bisa saja hari ini berada di kecamatan A dan besok di kecamatan B. Dan inilah yang menyebabkan kenapa antrian terjadi. Karena tidak di setiap minimarket ada. Namun demikian sebetulnya, walaupun terjadi antriannya kan alhamdulillah berada di minimarket, artinya ya ada kenyamanan lah. Nah, termasuk beberapa waktu yang lalu terjadi antrian di Jogja. Karena kita sudah sepakat dengan Jogja untuk memberikan setiap hari untuk 400 orang gitu. Nah, ini terbatas ya. Jadi walaupun terbatas, kita menjaga ketersediaannya. Jadi memang antrian terjadi dalam rangka memberikan keadilan ya. Nah, yang kedua minyak curah. Jadi begini, minyak curah masih di atas 15.000, bahkan sampai 17.500. Nah, menurut HET harga eceran tertinggi ini masih salah sebetulnya, karena harus di 11.500. Nah, saya sudah komunikasi dengan beberapa supplier, barang itu ada sebetulnya. Saya berani mengizinkan mereka keluar karena untuk menjaga ketersediaan di pasar. Saya berprinsip daripada tidak ada di pasar, pelaku usaha seperti tukang bala-bala tidak bisa melakukan goreng-menggoreng, lebih baik saya keluarkan. Walaupun komplain ada. Nah, hari ini dari salah satu perusahaan dagang supplier itu sudah berada di Cikajang. Beberapa waktu lalu di Sandaan. Ya, ini mohon maaf kita keluarkan karena memang strategi yang dikeluarkan pemerintah pusat juga belum memberikan kejelasan kepada kami. Apakah subsidi atau seperti apa penggantiannya. Nah, kita sudah bicarakan dengan Pak Bupati, namun kita belum memperoleh solusi yang maksimal terkait bagaimana sebetulnya penggantian minyak yang mahal ini. Misalnya begini, bisa saja curah itu dijual dengan harga 11.500, tapi penggantian yang 6.000 seperti apa? Nah, makanya mohon maaf kepada masyarakat, terutama pelaku usaha bahkan rumah tangga, sampai saat ini masih di atas HET. Dan saya tadi di Karangpawitan ada satu supplier minyak yang memang menjual di harga 29.000 minyak kemasan. Saya tanya kenapa? Ya karena dari pabriknya harganya mahal. Kemudian yang perlu dipahami, rantainya menjadi panjang. Diambil dari supplier ke distributor, kemudian ada ada lagi, sehingga sampai di toko menjadi mahal. Dan harapannya ya, menurut informasi pemerintah akan mencoba melakukan penambahan jumlah CPO, kemudian juga ada subsidi, dan mudah-mudahan jumlah produksi di pabrik semakin bertambah. Saya berprinsip bahwa kalau di pabrik bertambah di hulu, maka di hilir akan terjadi penambahan jumlah barang gitu ya. Tidak cukup bersabar, kita sudah melakukan koordinasi ke Bulog, kemudian kita sudah mengajak rapat satu komunitas indang se-Jawa Barat, dan memang hasilnya belum maksimal karena Bulog sendiri belum ada solusi yang tepat. Kan biasanya tak kalah harga naik, kemudian tidak terjadi barangnya langka, Bulog menjadi garda terdepan sebagai bagian dari pemerintah. Kita sudah mengajak Apindo Jawa Barat, kemudian retail modern, dan belum ada yang bisa memberikan harga sesuai HET gitu. Ini yang menjadi kesulitan kita. Tambahan lagi, buat tidak hanya minyak goreng yang sekarang sudah mulai langka adalah kacang kedelai. Ya, kacang kedelai yang impor dari Amerika sudah mulai berkurang. Dan ini mudah-mudahan ada langkah-langkah yang, kan ini kebijakan pusat gitu ya. Kita tidak pada posisi mengatur ekspor impor ya. Ini yang kesulitannya gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi menjelang Ramadan. Karena tempe tahu mah ada bagian dari kehidupan orang Sunda, Jawa Barat gitu ya. Nah, saya sampaikan juga bahwa ketersediaan barang di luar minyak goreng dan kedelai kita jamin sampai dengan Maret April sudah. Kita sudah koordinasi dengan Pak Beni. Aman ya Pak ya? Insya Allah. Jadi begini, ada suatu siklus yang diatur oleh Dinas Pertanian bagaimana menghadapi Ramadan, itu sudah diatur. Jadi Pak Beni sudah mengatur masukan-masukan sayur segala macam dari daerah mana masuk ke Ciawitali. Dan yang menjadi kendala kita kan pemenuhan kebutuhan sayur itu tidak hanya untuk Garut, untuk Caringin. Jadi boleh jadi mudah-mudahan Dinas Pertanian bisa membantu prioritaskan Kabupaten Garut, kemudian baru di luar kabupaten seperti itu. Ya, untuk kedelai dengan terjadinya kelangkaan, apakah ya, terjadi kenaikan ya? Sebetulnya sekarang belum terjadi kelangkaan, tetapi impor dari Amerika sudah mulai berkurang. Nah, karena sudah mulai berkurang, saya cek di Ciawitali harganya masih 11.500, masih normal. Nah, tapi saya menjaga agar bahwa kedelai yang ada tidak naik dan segera dikeluarkan, dan pemerintah pusat mengambil langkah
sebelum berkurang. Nah, takutnya seperti minyak goreng. Hukum ekonomi kalau barang langka ya Iya. berkurang jadinya gitu ya, seperti itu. Iya. Pak, yang ini untuk minyak goreng sendiri balik lagi Pak, itu kan kalau tidak salah karena kebijakan biodiesel itu sendiri sebetulnya di internasional kan sekarang harga minyak lagi mahal. Iya. Saya kemarin juga mewawancarai beberapa orang yang beberapa pedagang yang di sana skalanya besar. Jadi menurut penuturan para pedagang ini harga gara-gara harga di luar negeri harganya CPO lagi tinggi. Ya, awalnya kan gini, betul. Jadi pertama, crude palm oilnya yang mahal. Begitu mahal, otomatis penjualan ke Indonesia menjadi berkurang. Karena berkurang, ya otomatis produksi berkurang, betul. Yang kedua, selain CPO mahal, budidaya di Indonesianya waktu itu, ini menurut informasi Departemen Pertanian, itu terganggu dengan musim dan lain sebagainya. Jadi bahan bakulah yang sebetulnya awal mula terjadinya kelangkaan minyak goreng. Dan perlu diingat bahwa ada 3 bahan baku minyak goreng. 1 kelapa sawit yang menjadi primadona masyarakat. Yang kedua dari kedelai, kayak punten saya sebut saja mereknya Sania, itu mahal kalau dalam normal. Yang ketiga dari kelapa. Nah, yang kelapa sawit inilah yang sebetulnya berkurang. Karena tadi CPO-nya berkurang, kemudian dari sisi budidaya. Saya tambahkan lagi, sekarang petralit sudah mulai berkurang kan? Ya. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai mengalihkan seluruh penggunaan petralit ke Petramak. Nah, ini kebijakan pusat, kita sedang mencari untuk memberikan kejelasan ke masyarakat. 2021 kita sosialisasi tidak secara langsung mengurangi premium. Nah, Indah hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Dan Januari, Februari, Maret di 2021 premium sudah mulai berkurang dan sekarang premium sudah hilang. Nah, sekarang sudah mulai petralit agak sedikit berkurang PO-nya di setiap SPBU dan mulailah ke Pertamax. Nah, saya harapkan memang ada solusi dari atas perpindahan dari petralit ke Pertamax, karena bagaimanapun tidak hanya masyarakat kecil, kita sendiri saja yang memang agak berat akan berpengaruh pada ongkos produksi yang berdampak pada ya punten awisnya bahan gitu ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa bersabar dengan kondisi ini, kita tetap melakukan koordinasi. Nah, kemudian fungsi kita di saat seperti ini, kita sudah dapat tugas melakukan monitoring terhadap ketersediaan, melakukan pengawasan tentu dengan kepolisian. Saya sudah memberikan informasi telepon ke Pak Kapolres dan ke Kasat Intel, kalau ada punten yang disimpan, tolonglah dikeluarkan dengan harga yang memang, kalau memang harus harga pasar saja. Daripada Persilahkan, barang Pak, tidak ya. ada ya, daripada barang tidak ada, mendingan dikeluarkan saja. Nanti kita serahkan kepada masyarakat mau beli mau enggak. Kalaupun tidak ya upaya kita seperti itu ya. Pada Mas Sama pemerintah pusat udah ada komunikasi? Udah Pak? ada, kita sudah Cuma rapat. memang kebijakannya belum Ya. gitu ya. Apakah nanti subsidinya seperti Nah, apa gitu ya? Ini mohon nanti diklarifikasi. Katanya kan pemerintah akan mengeluarkan anggaran triliunan melalui pengelolaan Badan Perkebunan. Nah, jadi nanti Badan Perkebunan ini disuplai oleh pemerintah berbentuk subsidi bahan baku. Nah, misalnya begini, perkebunan akan menjual bahan baku 2.000 misalnya. Itu terlalu mahal. Nah, dari 2.000 ini mungkin pemerintah akan memberikan subsidi 500. Nah, sehingga harga jual ke pabrik menjadi 1.500. Nah, ini kita belum tahu strateginya seperti apa, hanya yang saya dengar, yang saya lihat dari kebijakannya seperti itu. Itu akan digolontorkan oleh Kemenko. Dan dari awal perlu dipahami bahwa Pak Presiden sudah menugaskan Kemenko. Nah, Kemenko sudah menugaskan kepada Pak Menteri Perdagangan, dan Pak Menteri Perdagangan sekarang berada di Dirjen Perdagangan. Nah, kita menunggu sebetulnya bagaimana kebijakan akhir strategi pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah Jadi daerah. yang tadi belum diputuskan ya Pak, misalnya kalau 16.500 Belum. Nah, ini yang belum ya. Apakah di nah, bahan baku juga ya, belum ya? ini terjadi begini. Kemarin kita mengeluarkan hampir 1 minggu ini 6 tangki dari satu perusahaan untuk minyak curah. Saya tanya, berapa sebetulnya Bapak bisa menjual? Saya bisa menjual dengan keuntungan yang minim 17.500. Padahal pemerintah menetapkan 11.500, berarti kan hampir 6.000. Nah, yang 6.000 ini bagaimana mekanismenya? Saya sudah lapor ke Pak Bupati, apakah bisa dari BTT? Tidak bisa. Kan bisa saja ya, bisa saja karena memang BTT bukan itu gitu ya. Kalau sebetulnya kalau diperkenankan Pak Bupati dengan welcome sebetulnya mengeluarkan itu, karena dari dana lain nggak ada. Karena memang pemerintah kan sedang konsen di penanganan COVID ini.
pemerintah pusat Ya, PAW nanti nah. seperti apa dan apa yang Jadi sementara ini yang kami dengar pemerintah baru menetapkan HET, harga eceran tertinggi, curah 11.500, kemasan di 14.000. Walaupun kenyataan di lapangan minyak kemasan ada yang 29.000 ya Pak Mamun, tapi Pak Mamun survei gitu. Itu sebetulnya. Nah subsidinya diharapkan, bukan subsidi, strategi pemerintah pusat memberikan kebijakan seperti apa. Kemudian begini, beberapa kabupaten sudah melakukan operasi pasar, tetapi dengan batas-batas yang memang tidak terlalu banyak. Ini tidak akan mempengaruhi pasar. Saya ingin bahwa kalau sekarang ada 42 kecamatan dengan sekian kepala rumah tangga, ya minimal ratusan ribu yang harus kita gelontorkan. Kalau hanya 1.000, 2.000 itu hanya beberapa pihak. Oh iya kumaha, itu kumaha. Nah sehingga kita tetap melakukan koordinasi untuk operasi pasar dengan Bulog. Dan Bulog kita, Bulog Ciamis, itu belum ada keputusan kapan melakukannya. Ya, nggak ada lagi. Tapi operasi pasar yang betul-betul bisa mewakili. Jadi jangan hanya punten formalitas. Pastikan tidak memberi percuma. Kalau sekarang ada sekitar 2,4 juta penduduk Garut, kemudian ada pelaku usaha yang 200.000, ya 200.000 lah yang itunya. Ya, itu pun kan kalau 200.000 itu paling kalau 1 liter 1 hari habis. Besok kumaha lagi, besok kumaha lagi, jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Saya kira cukup ya. Untuk menjelang Ramadan Pak, tadi Pak tegaskan lagi. Ya, jadi untuk menjelang Ramadan, pertama memang ketersediaan bahan baku di luar minyak goreng, kedelai, itu insya Allah. Apalagi di sektor pertanian karena sudah ada jaminan terjadinya proses produksi atau panen di bulan ini, gitu ya, insya Allah. Kenaikan harga pasti terjadi karena biasanya menjelang Ramadan kebutuhannya meningkat. Nah, kita upayakan supaya seperti terigu, kemudian gula pasir itu menjadi prioritas karena biasanya makanan lebih tinggi. Untuk telur sedang kita lihat perkembangannya. Kemarin sudah agak sedikit reda karena terjadi telur Garut itu kalah bersaing dengan telur Jawa, ya. Karena mekanismenya tata niaga kita tidak bisa mengatur. Yang kita bisa mengatur itu misalnya alkohol itu bisa diatur, tapi kalau sudah telur itu beras itu sudah keluar masuk. Insya Allah lah ya, mudah-mudahan seiring dengan berjalannya Ramadan tiba di bulan Maret, April, kemudian minyak goreng juga ada solusinya. Masuk kedelai itu Pak. Harus karena kedelai bagian dari makanan orang Sundanya. Karena kan ya sokana tempe. Sedang dipersiapkan juga strateginya Pak ya. Ya, gini, saya akan biasanya begini, kalau menjelang Ramadan, maka TPID namanya, tim pengendali inflasi daerah akan rapat. Itu di bawah ketuanya Pak Sekda. Anggotanya Dinas Pertanian, DKP, Indak, Dinas Koperasi, Kepolisian, semua yang akan mempengaruhi ketersediaan itu diundang gitu ya. Itu harus gitu ya. Dan itu menjadi bagian penting dari persiapan menjelang menghadapi bulan Ramadan. Ya.